Huh? 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 Oh my god! Wow! Halo teman-teman, nama saya Kotrunada. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Primagraha dari Prodi Manajemen dengan NIM 6120 123 2059. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang globalisasi manajemen sumber daya manusia, pengertian perspektif para ahli dan tantangan di era kontemporer, orientasi dan staffing karyawan atau pegawai, rekrutmen dan seleksi pelatihan dan pengembangan, penghargaan karyawan, perencanaan karir, dan kompensasi pemeliharaan hubungan tenaga kerja. Nah teman-teman, di sini kita masuk materi yang pertama, yaitu materi tentang globalisasi manajemen sumber daya manusia. Nah, globalisasi manajemen sumber daya manusia itu sendiri yaitu proses pengelolaan tenaga kerja dalam lingkup internasional yang meliputi perekrutan, pelatihan, penilaian kinerja, dan kompensasi karyawan dari berbagai negara. Di sini juga ada pengertian menurut para ahli. Grafi Dessler mengemukakan yaitu kebijakan dan praktik terkait pengelolaan orang dalam organisasi. Selanjutnya ada Stephen P. Hawkins yaitu manajemen MSDM literasi budaya. Ada Tehani Handoko yaitu proses penarikan, seleksi dan pengembangan SDM, dan juga ada Henny Simanora yaitu pendayagunaan dan pemberian belas jasa SDM. Nah, di sini ada ciri-ciri globalisasi MSDM. Ciri khusus yang membedakan dari pengelolaan MSDM biasa yaitu tenaga kerja multinasional, rekrutmen dan seleksi berskala global, pelatihan lintas budaya, manajemen ekspatriat, sistem kompetensi internasional, penyesuaian dengan hukum ketenaga kerjaan setempat, penggunaan teknologi global, standarisasi dan adaptasi kebijakan MSDM. Nah, contohnya itu ada penerapan globalisasi MSDM Toyota, yaitu sistem produksi global dan pengiriman manajernya expatriate atau ke luar negeri. Nah, ada Google, rekrutmen global dan tim multikultural. Unilever adalah program kepemimpinan global, Samsung adalah pelatihan lintas budaya. Oke teman-teman, kita masuk materi yang kedua, yaitu pengertian perspektif para ahli dan tantangan di era kontemporer. Nah, di sini ada pengertian MSDM menurut para ahli. Sumber daya manusia itu merupakan bagian dari ilmu manajemen yang mempelajari bagaimana organisasi mengelola tenaga kerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Nah, MSDM itu mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan, rekrutmen, pengembangan, pemberian kompensasi, hingga pemeliharaan karyawan. Nah, para ahli ini memiliki pandangan yang berbeda, namun saling melengkapi mengenai konsep MSDM. Yang pertama yaitu ada Hasibuan 2022 yang menekankan MSDM sebagai ilmu dan seni dalam mengatur hubungan kerja. Nah, yang kedua ada Mangkunegara 2021 yang melihatnya sebagai proses manajemen yang mencakup siklus karyawan. Nah, yang ketiga ada Rifai dan Sagala 2023 yang menekankan integritas MSDM dengan strategi organisasi. Nah, yang keempat ada Nawawi 2022 yang menyoroti pentingnya pengelolaan MSDM secara manusiawi. Nah, yang terakhir ada Sutrisno 2022 yang menegaskan keseimbangan antara tujuan individu dan tujuan organisasi. Nah, di sini ada tantangan MSDM di era kontemporer. Nah, MSDM tidak berpotensi dalam ruangan hampa
beberapa perubahan lingkungan eksternal dan internal harus memunculkan tantangan baru yang menuntut adaptasi cepat dari para praktisi MSDM. Berikut ada tantangan-tantangan yang dihadapi MSDM di Indonesia saat ini. Nah, analisis mendalam dan contoh konkretnya itu yang pertama ada transparansi digital dan otomasi, kesenjangan kompensasi skill, manajemen generasi Gen Z dan milenial, turnover karyawan yang tinggi, ada kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, ada juga keberagaman dan inklusi di tempat kerja. Nah, yang terakhir ada kesehatan mental dan karyawan. Baik teman-teman, mari kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu orientasi dan staffing karyawan atau pegawai. Nah, pengertian staffing sendiri adalah proses mencari, memilih, menempatkan, dan menggabungkan karyawan sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, tujuan staffing sendiri itu ada memenuhi kebutuhan tenaga kerja, mendapatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, meningkatkan produktivitas perusahaan, dan juga staffing sendiri mempunyai tahapan, teman-teman. Yang pertama itu ada perencanaan tenaga kerja, yang kedua ada rekrutmen, yang ketiga ada seleksi, yang keempat ada penempatan, yang kelima ada pelatihan, dan yang keenam ada evaluasi. Nah, teman-teman, di sini ada pengertian orientasi. Orientasi adalah proses memperkenalkan karyawan baru pada lingkungan kerja agar cepat beradaptasi. Nah, tujuan orientasi sendiri itu yaitu untuk mengenalkan perusahaan, menjelaskan tugas kerja, mengenalkan aturan perusahaan, membantu karyawan beradaptasi lebih cepat. Nah, materinya itu berisi tentang sejarah perusahaan, visi dan misi, tugas pekerjaan, peraturan kerja, pengenalan rekan kerja. Nah, teman-teman, di sini kita lanjut ke materi yang keempat ya, teman-teman. Materinya itu tentang rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan. Nah, rekrutmen dan seleksi itu adalah proses mencari dan menarik calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, teman-teman. Nah, seleksi sendiri itu adalah proses memilih kandidat terbaik dari pelamar yang ada. Nah, tujuannya itu untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas, mengisi posisi kosong, menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Nah, adapun tahapannya, teman-teman. Nah, yang pertama itu tahapannya itu ada menentukan kebutuhan tenaga kerja, mencari kandidat, seleksi administrasi, tes dan wawancara, penerimaan karyawan, pelatihan dan pengembangan. Nah, di sini ada pelatihan, teman-teman. Pelatihan sendiri yaitu proses peningkatan keterampilan karyawan untuk bekerja saat ini, dan pengembangannya juga yaitu upaya meningkatkan kemampuan karyawan untuk karir jangka panjang. Nah, tujuannya itu ada meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, meningkatkan produktivitas, mempersiapkan promosi jabatan, dan metodenya itu ada macam-macam, teman-teman. Yang pertama itu ada training kerja, yang kedua ada seminar, yang ketiga ada coaching, yang keempat ada rotasi jabatan. Nah, manfaatnya itu sangat bermanfaat, teman-teman, yaitu meningkatkan kinerja karyawan lebih kompeten, mendukung kemajuan organisasi. Nah, selanjutnya ada materi yang kelima, yaitu penghargaan karyawan, perencanaan karir, dan kompensasi. Penghargaan karyawan adalah bentuk apresiasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas prestasi, loyalitas, dan kontribusi mereka terhadap organisasi. Nah, penghargaan sendiri itu bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja saat mendorong karyawan agar bekerja lebih baik. Nah, di sini ada bentuk-bentuk penghargaan, teman-teman. Yang pertama itu ada bonus, yang kedua ada sertifikat penghargaan, yang ketiga ada promosi jabatan, yang keempat ada pengakuan atas prestasi. Nah, adapun manfaatnya, teman-teman. Yang pertama ada meningkatkan semangat kerja, yang kedua meningkatkan loyalitas karyawan, yang ketiga ada mendorong produktivitas.
Nah, perencanaan karir sendiri adalah proses yang dilakukan perusahaan dan karyawan untuk merencanakan perkembangan karir di masa depan. Nah, hal ini membantu karyawan mengetahui peluang kenaikan jabatan dan pengembangan diri. Nah, tujuannya itu banyak teman-teman. Yang pertama itu dapat mengembangkan potensi karyawan, yang kedua mempersiapkan promosi jabatan, yang ketiga ada memberikan arah karir yang jelas. Nah, contohnya itu seperti pelatihan karir, rotasi jabatan, dan promosi jabatan. Nah, di sini ada kompensasi teman-teman. Kompensasi sendiri yaitu imbalan yang diberikan perusahaan pada karyawan sebagai balasan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, kompensasi itu dapat berupa finansial ataupun non-finansial. Nah, jenis kompensasi itu ada berupa gaji, tunjangan, bonus, insentif, dan pun ada manfaatnya teman-teman. Yang pertama ada menarik tenaga kerja berkualitas, yang kedua ada mempertahankan karyawan, yang ketiga ada meningkatkan kepuasan kerja. Nah, lanjut teman-teman, materi yang terakhir teman-teman, yaitu tentang pemeliharaan hubungan tenaga kerja. Nah, pemeliharaan MSDM, motivasi dan kepuasan kerja. Yang pertama ada pemeliharaan hubungan tenaga kerja. Pemeliharaan hubungan tenaga kerja adalah proses menjaga hubungan yang baik antara perusahaan dengan karyawan agar tercipta kerja sama yang harmonis, mengurangi konflik dan meningkatkan kenyamanan dalam bekerja. Nah, yang pertama ada pemeliharaan MSDM. Memelihara MSDM adalah upaya perusahaan yang menjaga kesejahteraan fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap produktif dan bertahan dalam organisasi. Nah, motivasi adalah dorongan dari dalam diri maupun dari luar yang membuat seorang bersemangat untuk bekerja dan mencapai tujuan tertentu. Nah, yang selanjutnya ada kepuasan kerja teman-teman. Kepuasan kerja adalah perasaan puas atau tidak puas yang telah dirasakan karyawan terhadap pekerjaan, lingkungan kerja, dan imbalan yang diterima. Nah, mungkin cukup teman-teman, hanya itu materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, bye!